Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, ayuhal abna'i wal banat. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran PAI bab 5, yaitu setiap manusia akan mengalami yang namanya maut atau mati. Di sini anak-anak semuanya, kita perlu perhatikan bahwa kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Hidup di dunia ini adalah sebagai batu loncatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sebatas seperti pak tani yang sedang bercocok tanam, yang kemudian pada akhirnya nanti akan menuai atau akan memanen buah hasil dari tanamannya. Jika tanaman yang kita tanam adalah berasal dari bibit yang buruk, maka buruklah kita akan dapatkan. Namun jika tanamannya baik, bibitnya baik, maka baik pula lah insyaallah ta'ala yang akan kita peroleh. Kita perlu ingat bahwa kita insan yang akan mati. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Semua kita akan meninggal. Menerima ataupun tidak, suka atau tidak, siap atau belum siap, kita akan merasakan kematian tersebut. Walaupun kita takut, walaupun kita sudah bersedia, namun kematian tidak menunggu kesediaan kita untuk mati. Kematian tidak perlu mengetahui kita takut mati atau tidak. Dia akan selalu akan menghampiri kita dimanapun dan kapanpun itu kita berada. Aynama takunu yudrikukumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan selalu menghampiri kita, walau kuntum fi burujim musayyidah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Setelah kita kematian, anak-anakku semuanya, bukan lepas dari segala sesuatu, bukan bebas dari segala tanggung jawab. Bahkan tanggung jawab terbesar kita adalah tatkala kita telah meninggal. Setelah kita dimasukkan ke liang lahat, setelah dikuburnya kita, perginya orang-orang yang mengantarkan kita. Di situ awal mula kita sudah mulai memasuki alam barzah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita, "Man rabbuk?" Pertanyaan kubur yang menghampiri kita. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuk? Dan siapa nabimu? Wa ma dinuk? Dan apa juga agamamu? Pertanyaan yang tiga, terkadang kita sudah menghafalnya di dunia, namun karena minimnya amal ibadah kita, maka akan sulit bagi kita untuk menjawabnya. Namun jika amalan kita di dunia adalah amalan yang baik, jika iman kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala kita akan menjawabnya dengan ringan dan enteng. Itu
pertanyaan di alam kubur setelah kematian anak-anak semuanya. Oleh karenanya, untuk mempersiapkan hal tersebut, maka seharusnya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar nantinya pertanyaan tersebut mudah bagi kita untuk mengamalkannya, untuk menjawabnya. Hendaknya kita mengenal Allah. Bagaimana Allah? Siapa Allah? Perlu kita mengetahui hal tersebut. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita melihat, kita bisa mengetahuinya dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Seluruh isinya itu manusia, semuanya tidak mungkin ada setiba-tiba begitu saja. Tidak mungkin tiba-tiba kleng ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Maka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, bintang dan seluruh planet-planet yang ada, yang begitu besar? Tidaklah yang menciptakan hal yang besar kecuali Allah yang maha besar. Tidak ada selain itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar." Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, dari misalnya wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar, dan janganlah kalian sujud, menyembah, memohon kepada matahari dan juga bulan. Dan hal tersebut harus kita imani, anak-anakku semuanya. Harus kita imani. Tidak ada kata tidak. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan aspek-aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti iman kepada rububiyatillah. Kita beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Mau langit, bumi dan seisinya, dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani juga bahwa Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar sana banyak ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang disembah. Ada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Yaghus, Ya'uq, wa Nasr. Ada juga Tuhan matahari, bintang. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang semisalnya. Yang mana Tuhan-Tuhan tersebut tidak pantas untuk disembah. Sekalipun dia adalah Tuhan, karena arti dari kata Tuhan adalah sesembahan. Arti dari kata Tuhan adalah sesembahan. Maka segala sesuatu yang disembah oleh manusia, maka itu adalah Tuhan. Namun hanya satu Tuhan yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di samping kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Tuhan yang lain. Dan yang semisal. Kemudian kita beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Maka hati-hatilah tatkala kita berbuat satu kemaksiatan, maka karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka berhatilah dari segala perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha Basir, Sami', mendengar. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Maha Penyayang. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun.
Banyak sifat Allah Subhanahu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai tatkala sifat-sifat yang hanya Allah yang miliki ini kemudian kita sematkan kepada manusia atau kita sematkan kepada benda-benda. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ada namanya hari keberuntungan. Jika hari ini ada keberuntungan ini dan itu. Jika hari ini adalah hari yang tepat untuk ini dan itu. Itu seolah-olah kita menyematkan suatu keberuntungan itu adalah karena suatu hari tersebut. Itu menunjukkan kita sudah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang satu-satunya hak yang memberi keberuntungan, memberi rezeki maka Allah Subhanahu wa taala. Tatkala adanya kupu-kupu dan segalanya akan datang rezeki dan ini dan itu. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak tepat dan tidak pantas. Karena sifat tersebut adalah hanya sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pantas dimiliki oleh manusia. Anak-anak semuanya, kita cukupkan sampai di sini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.